Malam pemirsa, kembali lagi bersama dengan kami Akademi Ali Arkam. Kita akan melanjutkan sesi pembahasan kita filsafat untuk masa. Hari ini kita akan belajar bersama tentang filsafat dan agama. Filsafat dan agama, kita akan mulai pembahasan kita tentang agama apakah sama dengan kepasrahan diri. Nah, bukankah seringkali kita dengar, dan mungkin kita sendiri juga mengalaminya dulu, bahwa agama ini yang digembar-gemborkan oleh para rohaniwan ataupun para teolog dan sejenisnya, agama ini sebagai bentuk penyerahan diri atau kepasrahan diri manusia terhadap Tuhan gitu. Oleh karena itu, Marx, kita sering dengar kutipan yang terkenal, agama sama dengan candu masyarakat. Nah, seringkali orang-orang dari kalangan kanan ataupun yang anti dengan pemikiran Marx mengutip kutipan ini, kemudian membangun sebuah propaganda atau membangun sebuah narasi bahwa Marxisme itu murni anti agama. Marxisme berarti sama dengan ateis, karena menurut mereka Marxisme itu menganggap bahwa agama hanya sebagai candu masyarakat yang meninabobokkan masyarakat terhadap realitas penderitaan dunia ini. Padahal kalau kita lihat secara lebih teliti tentang kutipan atau kalimat Marx lebih lengkap, sebenarnya Marx tidak serta-merta murni anti terhadap agama, karena menurut Marx agama juga adalah jantung dari dunia yang tak berhati. Sebenarnya candu sendiri juga merujuk kepada obat, meski memang harus diakui bahwa di sisi lain candu juga untuk mungkin zaman sekarang sebagai sejenis nafsa begitu ya. Tapi candu juga dapat menyembuhkan manusia, menjadi penyembuh bagi manusia. Oleh karena itu, agama memiliki sifat yang ambivalen. Ada dua sisi di dalam diri agama. Oleh karena itu, agama apakah melulu tentang kepasrahan diri? Sepertinya tidak selalu, karena ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa agama tidak berarti kepasrahan diri. Oke, kita lanjut. Filsafat tidak selalu ada dan agama tidak pernah berakhir. Kalau kita lihat dari bukunya Althusser, mengatakan bahwa memang filsafat diawali oleh pemikiran Plato. Namun Plato itu sendiri disebut sebagai anak dari agama. Kalau terjemahan harfiahnya anak perempuan dari agama. Jadi memang filsafat Plato itu pun lahir dari rahim agama, seperti itu. Filsafat Plato yang cenderung idealis, yang menganggap materi atau tubuh itu buruk, seringkali juga meresap atau membayangi pemikiran orang-orang beragama. Kita lihat lebih lanjut di perbandingan antara filsafat dan agama. Kita bandingkan, ini terlihat dari pertanyaan mendasar ya. Pertanyaan mendasar yang dilontarkan oleh filsafat dan agama. Althusser di sini melihat filsafat lebih cenderung ke materialisme tentunya. Nah, di slide berikutnya kita akan melihat perbandingan ini. Ada beberapa poin, ada 4 poin yang bisa kita lihat bersama.
Slide berikutnya. Pertanyaan pertama dari filsafat dalam kubu materialisme mengatakan, mengapa ada sesuatu ketimbang ketiadaan? Mengapa ada sesuatu atau mengapa ada materi ketimbang ketiadaan atau nothingness? Sedangkan agama, perlu kita ketahui bahwa Althusser latar belakangnya Roma Katolik, sehingga agama di sini tentu dalam pengalaman Althusser sebagai seorang Roma Katolik, meski memang tidak menutup kemungkinan terhadap konsep-konsep teologi agama yang lain. Nah, di dalam agama Katolik dan juga Kristen Protestan, seringkali dipercaya bahwa penciptaan dunia ini, asal muasal dunia ini dari ketiadaan. Creatio ex nihilo. Jadi Allah menciptakan dunia ini, alam semesta dan segala isinya dari ketiadaan, dari nothingness itu. Nah, dari sini saja pertanyaan sudah berbeda, karena pertama filsafat materialisme bertanya, mengapa ada sesuatu, mengapa ada materi ketimbang ketiadaan. Nah, sedangkan agama mengatakan, bertanya, apa asal muasal dunia ini? Bagaimana asal muasal dunia? Ya, tentu saja agama akan menjawab, Allah menciptakan dunia ini dari ketiadaan, dari nothingness menjadi ada. Nah, maka konsekuensinya dari konsep teologi semacam ini adalah, berarti sebelum dunia ini ada atau sebelum materi ini ada Allah dan juga nothingness atau ketiadaan. Berarti Allah menciptakan dunia ini melalui dari nothingness. Jadi Allah, nothingness, ketiadaan, baru penciptaan dunia. Dengan kata lain, ketiadaan bersanding dengan Allah. Nah, tentu ini pemikiran ini tidak selaras, ya, tidak cocok dengan konsepsi dari filsafat materialisme Marxis yang cenderung bertanya awal mula dunia. Awal mula dunia ini tidak memusingkan tentang asal muasal dunia yang dari ketiadaan dan sejenisnya, tapi bertanya awal mula dunia ini seperti apa. Ya, di dalam buku Althusser mengatakan ya ada jutaan atom yang kemudian berproses dan akhirnya terciptalah dalam sejarah lambat laun menjadi dunia kita seperti sekarang ini. Maka proposisinya adalah materi ini selalu ada. Materi selalu ada dan tidak memberikan tempat bagi Allah maupun ketiadaan. Materi tidak pernah hilang, materi tidak pernah lenyap, materi tidak pernah habis. Materi selalu ada. Agama kemudian bertanya tentang akhir dan tujuan dari dunia ini, the end of the world. Kalau dalam bukunya Althusser, dia mengatakan the end ini bisa dua arti, akhir maupun juga tujuan. Apa akhir dunia ini dan apa tujuan dari dunia ini sebenarnya? Maka pertanyaan-pertanyaan yang seringkali dilontarkan oleh orang-orang dari kalangan agama bertanya, apa tujuan manusia di dunia ini? Kenapa ada manusia di dunia ini? Apa makna dari sejarah? Apa artinya dari sejarah dunia ini? Ketika bertanya mengenai akhir dan tujuan dari dunia, konsekuensinya adalah di dalam kehidupan sehari-hari, dalam praksis kaum agamawan atau orang-orang yang beragama, mereka cenderung eskapis.
cenderung mencoba untuk melarikan diri dari realitas dunia ini. Kenapa? Karena berharap dan meyakini bahwa nanti pada akhirnya akan ada dunia yang lebih segar, dunia yang tanpa ratap dan tangis, yaitu surga yang bukan bagian dari dunia ini. Maka tidak heran banyak orang beragama di dunia ini merasa tidak apa-apa atau tidak masalah menderita karena ditindas. Toh nanti setelah mati surga akan terbuka untuk mereka. Dan ini sangat bertolak belakang tentunya dengan filsafat materialisme Marx yang cenderung melihat aspek atau dimensi kekinian, yaitu untuk perjuangan politik dan ideologis. Jadi melihat masa sekarang ini apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa dilakukan di dalam praktik-praktik kehidupan dalam dimensi politik dan juga ideologis. Sekilas kita melihat dari perbandingan dua tabel ini, filsafat materialisme dan agama sangat bertolak belakang. Kita sulit menemukan titik temu atau hal-hal yang bisa ditemukan, dicari persamaannya supaya kedua ini tidak saling bertolak belakang. Namun kalau kita melihat di slide berikutnya, apa kaitan filsafat dan agama? Mungkinkah mengaitkan filsafat dan juga agama ya? Filsafat dalam arti atau dalam kubu materialisme tentunya. Pertama adalah keduanya tidak murni terpisah atau tergabung. Mereka bisa terhubung, tapi juga ada keterpisahannya gitu. Kenapa? Karena dalam beberapa kasus agama ini tidak selalu berpasrah diri. Agama juga berani untuk melawan atau bersuara terhadap ketidakadilan. Agama juga seringkali menggandeng filsafat atau dari kubu Marx, kubu sosialis untuk melawan ketidakadilan dunia. Misalnya di Indonesia kita mengenal peran Haji Misbah dari seorang muslim, namun dia sangat terbuka sekali terhadap pemikiran komunis dan konsekuensinya adalah dia harus dibuang ke Papua sekarang. Filsafat pun seringkali juga mengafirmasi kepasrahan agama. Ya kita lihat misalnya teolog-teolog sekarang ini dari agama katakanlah Protestan atau Roma Katolik atau dari mungkin kalangan juga Muslim juga melihat bahwa dunia ini sudah rusak, dunia ini sudah bobrok, maka nanti kita tinggal menunggu kedatangan Mesias atau kedatangan Juru Selamat yang pada akhirnya akan menghancurkan dunia ini, membumi hanguskan dunia ini, yang mana dunia ini adalah materi yang berarti itu buruk. Yang lebih baik adalah sesuatu yang bersifat ide, gagasan, bersifat di luar materi. Oleh karena itu, hubungan filsafat dan agama kita harus lihat dari konteks sosial, ideologi, dan juga politik. Konteks sosial, ideologi, dan politik kita bisa lihat contohnya di Amerika Latin, munculnya teologi pembebasan misalnya dari seorang tokoh Gustavo Gutierrez atau Leonardo Boff, yang di dalam konteksnya, konteks Amerika Latin yang juga
dihisap habis-habisan, bertentangan dengan kepentingan imperialisme Amerika Serikat, menggandeng filsafat materialisme atau pemikiran Marx di dalam mereka berteologi. Meski tidak sama persis atau tidak bisa kita hubungkan mentah-mentah ya filsafat dan agama, tapi ada hal-hal yang kita bisa bangun, kita bisa hubungkan untuk mencapai satu tujuan yang sama. Jadi apakah filsafat dan agama murni bertolak belakang? Kembali lagi, hubungan mereka ini tidak murni terpisah, tapi juga tidak murni tergabung. Ya, sampai di situ pembahasan kita teman-teman, sampai berjumpa di sesi kita berikutnya. Ya, teman-teman jangan lupa subscribe, like, follow, komen, add, dan share akun-akun kami di YouTube, Instagram, dan Facebook. Sampai jumpa di sesi berikutnya.